Oke, nama saya Ayang Aryasah. Kalian bisa panggil saya Ayang. Umur saya sekarang 26 tahun dan sekarang bekerja di PT Pelindo Terminal Peti Kemas New Makassar sebagai Sekretaris Terminal Head. Dan tahun pelatihan dari Balai Latihan Kerja itu dimulai dari tahun 2018. Awal mulanya itu pas selesai lulus dari universitas. Kan kita berpikirnya ke depannya ini mau ngapain gitu kan. Setelah lulus berapa bulan nganggur, nggak ada kegiatan, terus dapat info dari beberapa teman-teman kalau misalkan Balai Latihan Kerja di Makassar itu membuka beberapa profesi gitu kan untuk meningkatkan skill dan maksudnya bisa menunjang ke nanti nextnya kita mau cari pekerjaan yang seperti apa gitu. Nah, sebelumnya itu iseng-iseng sama teman beberapa. Dari dulu ya, maksudnya dari kecil tuh saya impikan posisi pekerjaan nantinya tuh saya besar mau kayak gimana gitu. Dari kecil suka berandai-andai gitu. Kalau misalkan besar itu maunya ke kantor. Nah, dan juga waktu di kampus itu saya suka berorganisasi sih, dan posisinya juga saya suka ngambil di bagian sekretaris karena suka ngurusin administrasi seperti itu. Kalau paling berkesan sih ya karena kita dikumpulin dengan beberapa karakter dan beberapa orang dari daerah ya, jadi mungkin bisa dapat teman-teman dan relasi-relasi lagi. Dan semenjak di sana pas pelatihan itu semua instrukturnya tuh welcome, baik, dan maksudnya mampu beradaptasi dengan karakter kita masing-masing gitu. Dan pelajaran yang kita dapat juga bisa gampang kita terima karena kalau misalkan dari pengajar yang membuat kita lebih nyaman kan, itu mungkin bisa sebagai nilai plus sih. Mungkin itu, Mbak. Kalau keseharian itu mulai dari pagi, ya kita harus datang sebelum bosnya datang sih. Bisa datang lebih pagi dan lebih awal gitu. Sebelumnya kita harus persiapkan dokumen yang mau masuk ke dalam ruangannya Bapak. Harus teliti juga sih, mulai dari narasinya. Kita juga harus tahu posisi sebenarnya itu bagian-bagian surat itu apa saja, siapa yang ditujukan, terus dokumen apa yang harus mereka tanda tangani. Terus harus ini juga sih, siapkan mulai dari ruangan, toilet juga mereka harus dipersiapkan. Maksudnya kayak sedetail-detail itulah yang maksudnya bos ini nggak usah pikirkan lagi gitu. Hal-hal kecil yang nggak usah mereka pikirkan lagi gitu. Mulai dari dokumen, persiapan, makan mungkin, dan range waktunya, schedule, mulai dari meeting, tamu-tamunya siapa yang harus berhak yang dia temui pada hari itu, atau next perjalanan dinasnya dia harus pokoknya kita harus arrange tiket, akomodasi, hotel, dan segala macam lah. Kalau misalkan berpengaruh, sangat berpengaruh sih saya bilangnya, karena kan mungkin waktu saya ikut pelatihan itu di jurusan sekretaris dan sekarang juga kerja di bagian posisi itu juga. Jadi mungkin insight yang saya dapatkan pada saat pelatihan itu sangat bermanfaat sih, karena semua yang saya pelajari dari ikut pelatihan itu saya dapat aplikasikan pada saat di dunia kerja, betul-betul dapat diaplikasikan sih. Mulai dari ngurusin cara menerima tamu dengan baik kayak gimana, tutur katanya kayak gimana, cara menerima telepon kayak gimana gitu, dan cara pengarsipan dokumen, pokoknya make sense lah. Suka dukanya, kalau semua pekerjaan sih pasti ada suka dan dukanya ya, tergantung kita bagaimana mau nerimanya gitu.
Kalau misalkan sukanya sih saya bisa bertemu dengan orang-orang baru, dapat relasi lagi. Kalau bisa dibilang seluruh Indonesia sih, karena sekarang juga Pelindo itu kan sudah jadi satu ya dari Sabang sampai Merauke. Jadi relasinya juga semakin luas, terus kita juga bisa terima tamu dari luar negeri. Example China, Singapura. Karena banyak klien-kliennya bos saya juga dan berhadapan langsung dengan saya dulu kan sebelum masuk ke ruangannya Bapak. Seperti itu sih. Kalau dukanya mungkin masalah waktu sih Mbak, terus pekerjaannya juga saya rasa monoton ya, karena kan setiap hari kita harus nge-arrange perlengkapannya. Terus kalau misalkan nggak ada schedule meeting atau apa, itu nggak begitu hektik. Tapi kalau misalkan begitu schedule rapat atau kegiatannya full berhari-hari, itu bisa makan waktu dan energi banget. Karena mulai dari pagi di arrange sampai malam, mulai dari makan siang, makan malam. Apalagi kalau misalkan ada tamu-tamu besar ya, ada dari tamu luar, umpamanya dari kementerian, kita arrange juga mereka, mulai dari kedatangan sampai kepulangan mereka kembali. Dan waktu juga sih. Biasanya tuh mungkin karena perempuan ya, waktunya mungkin beda waktu seorang sekretaris sama staf-staf yang lain gitu. Kalau staf-staf yang lain tuh mungkin mereka tuh jadwal kerjanya dari pagi datang jam 8, terus pulangnya jam 5. Kalau kita enggak, harus tunggu, betul-betul tunggu sampai bos bisa pulang gitu. Biasa paling lama ya jam 9 atau jam 10 malam, bisa malah jam 11-an gitu kalau misalkan ada full meeting. Saran saya sih ya, kalau misalkan teman-teman memang niatnya dan maksudnya orang yang mau dan kerjanya itu di kantoran dan nggak nge-explore keluar. Mungkin ada kan beberapa orang yang kayak kalau misalkan di kantoran itu kan monoton gitu kan, mungkin saya rekomendasikan sih juga. Tapi ya itu tergantung mereka juga sih gimana. Kalau misalkan memang orangnya sukanya kerjanya itu monoton ataupun gimana nge-arrange gitu kan, nge-arrange apapun kegiatan itu, ya saya sarankan juga ambil posisi sekretaris sih. Untuk para instruktur ya, dengan Balai Latihan Kerja, saya ucapkan terima kasih banget gitu kan, karena apa yang saya pelajari dan apa yang mereka ajarkan selama ini itu memang betul-betul bisa diaplikasikan pas di dunia kerja. Tapi kembali lagi tergantung siswanya juga sih ya Kak. Mungkin ada juga beberapa yang kayak maksudnya ogah-ogahan apa dan segala macam. Tapi kalau misalkan memang kita mau fokus untuk kejar mimpinya kalian atau apapun yang menjadi tujuan kalian, ya maksimalkan juga sih pada saat latihan itu.